Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Fatrinas Aksela dengan NIM 01011182328025. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Layoff Terhadap Produktivitas Karyawan di PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk dalam rangka memenuhi tugas mata perkuliahan Metodologi Penelitian Bisnis. Baiklah, latar belakang dari penelitian ini adalah, menurut Startup Ranking, Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia dalam jumlah startup terbanyak, sebanyak 2.566 perusahaan pada tahun 2024. Startup di Indonesia berkembang pesat, namun tidak semuanya dapat bertahan apalagi setelah terjadi pandemi COVID-19. Penurunan finansial dan juga persaingan yang ketat mengharuskan perusahaan melakukan layoff terhadap karyawannya. Layoff atau PHK adalah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan yang dilakukan secara mendadak untuk tujuan tertentu. Pada tahun 2021, Gojek dan Tokopedia resmi merger atau melakukan penggabungan menjadi PT Goto Tbk. Dan pada tahun 2022, PT Goto tercatat melay-off 1.300 karyawannya untuk efisiensi operasional, dikarenakan kerugian yang terjadi dan juga harga saham yang menurun. Layoff kemudian dapat berdampak pada karyawan yang tersingkir atau layoff victim maupun karyawan yang bertahan atau layoff survivor. Layoff dapat memunculkan job insecurity, stres, beban kerja meningkat, sehingga hal-hal tersebut dapat mengakibatkan produktivitas menurun. Hal ini penting diteliti karena dampak layoff terhadap produktivitas adalah isu strategis dalam human resource. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan layoff terhadap produktivitas karyawan di PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang pertama, teori keadilan oleh Adams Aristoteles. Adil merupakan hak yang sepatutnya diperoleh oleh suatu individu, dan adil atau tidaknya hal tersebut dapat dinilai dari hak yang diterima sudah sesuai atau melebihi dari yang seharusnya diterima. Relevansinya dengan penelitian ini adalah hadirnya kebijakan layoff dapat membuat karyawan merasa tidak adil, baik itu karena beban kerja yang meningkat, karena rekan-rekan kerja mereka yang tersingkirkan, maupun kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Adapun sisi adilnya ketika karyawan merasa mereka dipertahankan di dalam perusahaan dan mereka mendapatkan pesangon yang sesuai. Yang kedua, teori motivasi atau yang biasa kita sebut dengan teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Maslow mengkategorikan kebutuhan berdasarkan 5 tingkatan, yaitu yang pertama fisiologis, seperti gaji, makanan, dan tempat tinggal. Yang kedua keamanan, seperti jaminan kerja dan lingkungan yang stabil. Yang ketiga sosial, yaitu hubungan antar karyawan dan atasan. Yang keempat penghargaan, seperti pengakuan dan promosi. Dan yang kelima aktualisasi diri, seperti kesempatan untuk mengembangkan diri. Relevansinya dengan penelitian ini adalah ketika 5 tingkatan kebutuhan ini dipenuhi secara baik, maka karyawan akan termotivasi untuk memberikan produktivitas dan kinerja yang baik ke dalam perusahaan. Sebaliknya, jika kelima tingkatan kebutuhan ini tidak dipenuhi secara baik, maka itu juga akan mempengaruhi produktivitas yang buruk dari karyawan. Selanjutnya, penjelasan variabel. Yang pertama, layoff merupakan suatu situasi di mana hubungan kerja yang ada antara karyawan dan perusahaan harus berakhir yang dapat disebabkan oleh isu ekonomi, keuangan, restrukturisasi, ataupun faktor lain yang mengakibatkan tenaga kerja tersebut tidak dibutuhkan lagi di dalam perusahaan. Layoff dapat terjadi karena faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Yang kedua, produktivitas karyawan adalah ketika karyawan dapat mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan standar, kelengkapan yang berlaku, menyelesaikannya dengan tepat waktu, dan menggunakan sumber daya yang efisien dan efektif.
sehingga nantinya dapat menghasilkan output yang berkualitas dan berkuantitas tinggi. Produktivitas di dalam perusahaan dapat ditingkatkan melalui perencanaan SDM yang baik dan matang. Dalam konteks ini, SDM atau sumber daya manusia merupakan faktor penggerak penting di dalam perusahaan, sehingga keberhasilan perusahaan akan bergantung pada SDM-nya. Selanjutnya, kerangka konseptual dan hipotesis. Yang pertama ada kebijakan layoff sebagai variabel independennya atau X1, indikatornya yaitu jumlah PHK, transparansi proses, kompensasi atau pesangon, dan dukungan pasca PHK. Selanjutnya ada produktivitas karyawan sebagai variabel dependennya atau Y1. Indikatornya yaitu output kerja, kehadiran, kualitas kerja, motivasi kerja, dan efisiensi waktu. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah H1 kebijakan layoff berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. H2 kebijakan layoff berpengaruh negatif signifikan terhadap produktivitas karyawan. Dan H3 kebijakan layoff berpengaruh dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. Selanjutnya, desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuannya untuk menguji dan mengukur seberapa besar pengaruh kebijakan layoff terhadap penurunan atau peningkatan produktivitas karyawan di PT Goto Tbk. Populasinya mencakup seluruh karyawan PT Goto Tbk dari berbagai divisi dan jabatan yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh layoff. Karyawan aktif yang bekerja minimal 1 tahun sebelum kebijakan PHK diberlakukan. Sampelnya terdiri dari 100 karyawan dan teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin dan distribusinya melalui Google Form. Selanjutnya, teknik analisis menggunakan software seperti SPSS dan menggunakan berbagai macam uji, regresi linier sederhana, dan uji T parsial. Berikut adalah pengujian statistiknya. Yang pertama, uji normalitas. Jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas. Jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka hubungan antara variabel X dan Y bersifat linier. Dan jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka hubungan antara variabel X dan Y tidak linier. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika SIG kurang dari 0,05, maka model mengandung heteroskedastisitas. Yang keempat, uji multikolinearitas. Jika nilai tolerance kurang dari 0,10 dan VIF lebih dari 10, maka terdapat gejala multikolinearitas. Namun, jika nilai VIF kurang dari 10, maka data bebas dari multikolinearitas. Berikut adalah regresi linier sederhana dan uji T parsial. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX, angka bisa diisi bila sudah ada hasil, koefisien B, jika nilai B bernilai positif, maka pengaruhnya adalah searah. Namun jika nilai B bernilai negatif, maka pengaruhnya berlawanan. SIG p-value, jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka hasil dianggap signifikan. Namun sebaliknya, jika lebih dari sama dengan 0,05, maka tidak signifikan. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Namun, jika T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh signifikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.